Salam sejahtera, sahabat Alkitab. Tak terasa kita sudah masuki Minggu Advent ketiga, sebentar lagi Minggu Advent keempat, dan akhirnya kita akan merayakan Natal. Dan berkait dengan Advent, tentu kita tidak bisa melewati satu tokoh ini, yaitu Maleaki. Bicara soal kitab Maleaki, Maleaki sendiri malak, artinya utusan. Dan Maleaki memang bicara soal utusan Allah yang akan datang. Dia juga sedang merujuk ke Yohanes Pembaptis yang akan hadir pada masa Advent yang akan kita rayakan nanti. Berkait dengan Maleaki 3 ayat 2-3, saya akan bacakan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang murnikan dan menahirkan perak. Dan ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maleaki menubuatkan akan kedatangan Mesias itu. Dan pada hemat Maleaki, Mesias digambarkan seperti api pemurni logam dan sabun penatu. Yang menarik adalah api pemurni logam karena itu menjadi penting dalam industri emas. Tugas api adalah memurnikan, bukan menghancurkan emas, tetapi memurnikan emas. Semakin panas api, maka emas akan semakin murni. Dia akan terpisah dari logam-logam lainnya, dari kotoran, sehingga akan muncul api logam emas itu. Dan kita suka menyebutnya logam mulia. Dan Mesias juga digambarkan seperti sabun penatu. Kalau api berfungsi sebagai pemurni, maka sabun penatu berfungsi membersihkan, berfungsi menghilangkan kotoran. Bukan pemutih yang bisa menghilangkan warna, tidak. Membuat warna belang-belang, tidak. Tetapi sabun yang baik, dia tidak membuat warna menjadi kusam, kain menjadi kusam. Tetapi kotoran hilang, namun warnanya tetap ada. Saudara, keyakinan Maleaki adalah ketika Mesias datang, gak akan ada orang yang bisa tahan. Maleaki berkata, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Sebab kebanyakan manusia itu memang cemar dan kotor. Harus saya akui, saya pun Yoel sering suka cemar, suka kotor. Oleh karena itu, agar mampu berdiri di hadapan Mesias, manusia harus dalam keadaan murni. Manusia harus dalam keadaan bersih. Saudara, berkait dengan Minggu Advent, pada hemat saya, panggilan pada masa Minggu Advent adalah memanggil saudara dan saya untuk memurnikan dan membersihkan diri. Ini penting, karena ketika Tuhan hadir, aneh rasanya kalau saudara dan saya tidak lebih murni atau tidak lebih bersih. Dan salah satu syarat utama ketika bicara soal memurnikan, dimurnikan apa dibersihkan adalah saudara dan saya harus mengakui bahwa kita ini cemar. Kita harus mengakui bahwa kita ini kotor. Jika seseorang masih menganggap diri murni dan bersih, tentulah dia tidak akan membutuhkan pemurnian. Dia tidak akan membutuhkan pembersihan. Samalah seperti luka. Kalau saudara ingin menyembuhkan luka, syarat utamanya adalah pahami dulu, akui itu adalah luka. Kalau saudara bilang, ini bukan luka, ini tato, ya saudara tidak akan mungkin menyembuhkannya. Dan sejatinya saudara, kita membutuhkan pemurnian dan pembersihan dari Mesias itu sendiri. Karena jangan lupa, dia adalah seperti api dan juga seperti sabun. Itu jugalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus berkata agar jemaat di Filipi itu suci dan tak bercacat. Ini jugalah panggilan masa Advent. Kata Paulus, inilah doaku
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Panggilan saudara dan saya adalah belajar untuk hidup suci. Belajar untuk kalau boleh jangan bikin kesalahan-kesalahan kecil. Karena itu hanya akan membuat saudara dan saya malah takut ketika Sang Mesias hadir. Dan berkait dengan masa Advent, sebetulnya ini jugalah yang suka dikumandangkan dalam Alkitab kita, dalam leksonari kita. Kalau kita ingat masa Advent, tentulah saudara dan saya ingat Yohanes Pembaptis. Lalu sejatinya dikatakan dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 6, lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Sejatinya senada itu. Paulus tadi, Maleaki, dan sekarang Yohanes. Dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Itu panggilan. Kalau saudara dan saya ingin melihat keselamatan dari Allah, panggilan kita ya tadi, menjadi lebih bersih, tak bercacat, suci, tidak bernoda. Saudara, Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Mengapa? Ya karena Dia Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan hendak melawat umatnya. Mengapa? Karena Dia bukan sekedar melawat, tetapi menyelamatkan umatnya. Mengapa? Karena itu demi kepentingan manusia. Aneh rasanya kalau saudara tidak bersiap menantikan kedatangannya, karena Dia hadir sejatinya untuk kita. Kalau sudah bicara soal mengapa, saya selalu suka lagu ini. Saudara, ada 3 kata mengapa dalam lagu ini. Mengapa Yesus turun dari sorga, mengapa Yesus menderita, mengapa Yesus mati bagi saya. Kelihatannya penyair mengajak orang-orang yang menyanyikan lagu ini untuk juga bertanya, mengapa, mengapa, dan mengapa. Dan setelah dicari, jawabannya kagak ada. Kecuali kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Sekali lagi saudara, kedatangan Yesus itu bukan demi kepentingan siapa-siapa, tetapi demi kepentingan kita, demi kepentingan manusia. Karena itu sekali lagi,
mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, pada hemat saya merupakan tindakan logis. Tuhan melawat kita untuk kepentingan kita, masa kita tidak bersiap diri? Kalau kita tahu seseorang akan berkunjung ke rumah kita, maka biasanya kita akan bersih-bersih rumah. Itu yang dilakukan oleh orang tua saya, bersih-bersih rumah. Lalu akan menyiapkan jamuan yang terbaik. Biasanya ini menjadi tugas saya selaku anak pertama, laki sendiri. Tugas saya adalah mencari makanan untuk disuguhkan. Dan biasanya saya akan mencari makanan yang memang saya sukai. Ya tentu ini versi kanak-kanak saya. Dan pasti itu salah. Karena sejatinya ketika kita menyiapkan jamuan terbaik, karena tamu itu memang kita anggap penting. Tapi pada hemat saya waktu itu, kalau tamunya pulang toh nanti saya makan. Jadi saya mencari makanan yang saya sukai. Dan saya agak yakin kalau saya suka, tamu-tamu juga suka. Dan yang ketiga, biasanya kita akan mengenakan pakaian terbaik. Kadang-kadang kalau ada tamu yang terlalu cepat, maka orang tua saya akan buru-buru pamit sebentar untuk ganti pakaian. Saudara, Tuhan adalah tamu agung. Sehingga menjadi hal yang niscaya bagi kita untuk persiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita. Sekali lagi, karena Ia adalah tamu agung. Lalu bagaimana caranya menyambut tamu agung itu? Saya mengusulkan kita bersikap sebagai palungan. Kita dipanggil untuk menjadi palungan. Dan sekali lagi saya suka lagu ini. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorga, wiang baka, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Saudara, menyambut Tuhan baik kalau kita belajar bersikap dan bertindak seperti palungan. Palungan di mana orang boleh melihat Yesus melalui diri kita. Saudara, kalau bicara soal palungan, maka sejatinya palungan itu adalah tempat makanan ternak. Kalau dalam dunia manusia itu piring. Kesamaan palungan dan piring adalah sama-sama bersih. Sejelek-jeleknya piring, sesederhananya piring, pasti akan dipakai kalau itu sudah dibersihkan dahulu. Juga palungan. Sekotor-kotornya palungan, sesederhananya palungan, pasti akan dibersihkan dahulu. Agar apa? Agar hewan juga tidak sakit perut. Perhatikan saudara, baik palungan maupun piring harus sama-sama bersih sebelum digunakan. Yang kedua, kesamaan mereka adalah sama-sama terbuka buat semua. Saya belum pernah lihat ada penutup palungan. Saya juga belum pernah melihat ada penutup piring. Yang ada tutupnya itu bukan piring, tapi mangkok. Agar makanan-makanan itu tidak lauk pauk, biasanya sebagai tempat lauk pauk. Tetapi yang namanya piring harus dalam keadaan terbuka. Dan kalau sudah perhatikan palungan tidak bersifat diskriminasi.
Semua hewan boleh hadir, boleh makan dari palungan itu. Saya rasa menjadi panggilan kita menjadi palungan. Artinya hidup bersih, hati bersih, dan terbuka untuk semua orang. Menghargai semua orang, sebagaimana Tuhan menghargai kita. Dan bagaimana menjadi palungan, saudara? Saya rasa sebagai contoh, kita bisa belajar dari Yusuf, si tukang kayu, orang tua hukum dari Yesus, orang Nazaret. Saudara, berkait dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka Matius pasal 1 ayat 18-19 dikatakan di sana, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, kelahiran Yesus versi Matius dimulai dengan masalah. Masalahnya adalah pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria didapati mengandung dari Roh Kudus. Saudara, ketika ada masalah, orang cenderung mengambil sikap cuma dua. Pertama, menghindari masalah. Yang kedua, menghadapi masalah. Tapi yang menarik adalah sikap dari Yusuf. Dan sebelum bicara soal sikap dari Yusuf, maka berkait dengan masalah, saya selalu senang bahwa masalah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebetulnya berasal dari kata Masya Allah. Artinya apa yang dikehendaki Allah. Sejatinya ketika seorang mendapatkan masalah, itu kesempatan bagi dia untuk bertanya dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu sebetulnya inti hakikat sebenarnya dari masalah. Dan yang menarik adalah Yusuf hanya punya dua pilihan. Bisa jadi Maria telah bercerita berkait dengan kedatangan malaikat Tuhan. Tapi bagaimana Yusuf bisa percaya akan perkataan Maria? Pada titik ini Yusuf punya dua pilihan. Mengawini Maria atau menceraikannya. Dan menarik disimak bahwa kalau Yusuf mengawini Maria, berarti Yusuf mengakui bayi itu adalah darah dagingnya sendiri. Kalau dia begitu saja langsung mengawini Maria. Namun sejatinya itu juga penipuan. Karena Yusuf tahu bahwa bayi itu sejatinya bukan darah dagingnya sendiri. Tentu kalau Yusuf karena cintanya mau mengawini Maria langsung saja, tentu itu hal yang baik. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa itu bukan anak Yusuf. Tetapi itu sama saja dengan penipuan. Karena Yusuf dan Maria belum pernah bersetubuh. Itu tak ubahnya Yusuf mengambil Maria kawin karena kasihan. Itu kalau Yusuf hendak mengawini Maria. Sehingga yang diambil Yusuf adalah ia menceraikan Maria. Ini jalan terlogis sebetulnya. Sebab perkawinan tak boleh berdasarkan kebohongan. Jadi bahkan Yusuf bisa menyatakan kepada umum bahwa Maria telah berzina. Kalau emang dia susah percaya akan kehadiran malaikat Tuhan itu. Tapi yang menarik adalah Yusuf, karena dia orang yang benar dan tahu mencemarkan nama istrinya di muka umum, di depan umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Ini jalan tengah yang diambil Yusuf. Ia tidak mau mengawini Maria karena dia sendiri mungkin juga mungkin dia percaya dengan Maria. Tapi kalau dia langsung mengawini Maria, maka umum akan menganggap Yesus itu anak biologis dari Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau itu. Jadi sejatinya menurut saya Yusuf pun sedang bertanya apa kehendak Allah. Dan kehendak Allah menurut Yusuf adalah menceraikan Maria tetapi secara diam-diam. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia lebih suka dirinya sakit ketimbang menyakiti istrinya. Sejatinya di sini Yusuf memang masih mengasihi Maria. Di satu sisi ia tentu ingin mengambil Maria sebagai istri,
Tetapi di sisi lain dia tahu, kalau itu dilakukannya maka orang akan berpikir Yesus adalah anak biologis dia. Dan dia ambil jalan tengah, menceraikan Maria secara diam-diam. Dan yang menarik adalah ketika Yusuf hendak menceraikannya, maka malaikat itu datang dalam mimpinya. Saudara, ketika yang pertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ambil Maria itu. Bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Menjadi tugas Yusuf untuk menamakan nanti bayi itu Yesus. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat, ya, ada tugas bagi Yusuf. Saudara, ini mungkin yang perlu kita pelajari. Menjadi palungan berarti memiliki hati bersih. Hati bersih berarti tindakannya pun harus bersih. Dan bagi orang-orang yang memiliki hati bersih, tindakan bersih, Allah menyapa dia. Allah bahkan memberi tugas untuk menamai bayi itu Yesus. Saudara, saya rasa di sini Allah campur tangan bagi orang-orang yang hatinya bersih dan mau melakukan hal yang terbaik, tidak mau menyakiti orang lain. Saudara, di Injil Matius pasal 12 ayat 20, ketika Allah menyapa Yusuf dalam kegalauannya, pada hemat saya Yusuf adalah orang yang mengamini ayat ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Yusuf nanti pun akhirnya disapa sebagai anak Daud, dan nanti Yesus pun disapa sebagai anak Daud. Meskipun sejatinya Yesus adalah anak hukum dari Yusuf. Di sini peran Yusuf sejatinya. Yusuf anak Daud, Yesus anak Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud, mendapat gelar anak Daud karena dia anak hukum dari Yusuf. Dan Yusuf mengambil bagian ini dengan legowo. Dia mungkin masih bertanya-tanya, tetapi dia tahu Maria tidak berbohong. Dan karena itu dia bisa dengan rela hati mengambil Maria sebagai istrinya. Ini menarik, saudara. Ketika saudara melakukan tindakan dengan bersih hati, Allah akan campur tangan agar orang-orang lain juga boleh merasakan kebersihan hati saudara. Akhirnya setelah bangun, Yusuf mengambil Maria sebagai istri, dan kita tahu ceritanya. Anak itu pun lahir, dan dia dikenal sebagai anak Daud, karena dia adalah anak hukum dari Yesus. Tindakan Yusuf pada hemat saya adalah tindakan iman yang muncul dari hati yang murni dan bersih. Panggilan kita pada hemat saya adalah belajar untuk hidup bersih, menjadi palungan, menjadi tempat di mana Yesus boleh tinggal, menjadi tempat di mana orang boleh melihat Tuhan melalui dan di dalam diri kita. Sekali lagi, inilah panggilan Advent, menjadi palungan, bersih diri. Panggilan kita adalah bersih hati, bersih tindakan, agar Tuhan dimuliakan. Amin.
Kata puji Tuhan, kita bersyukur melalui program yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga orang-orang Mentawai yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Sekarang puji Tuhan sudah ada perubahan dari umat yang tidak pernah membawa Alkitab atau buku pujian, itu akhirnya mereka bawa dan mereka tertarik untuk bisa membaca isi dalam Alkitab dan puji-pujian yang ada di dalam buku pujian tersebut. Program Pembaca Baru Alkitab Siberut Kepulauan Mentawai telah selesai dilaksanakan. Selama 1 tahun pelaksanaan, program ini diikuti oleh 1.322 warga belajar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Tengah, dengan jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 1.122 orang. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali berupaya untuk menolong umat Tuhan melalui literasi dalam program Pembaca Baru Alkitab di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan target jumlah peserta 1.200 orang, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai 2 miliar rupiah. Mari bersama kita mendukung program Pembaca Baru Alkitab di Nias Selatan, sehingga umat Tuhan dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Tuhan melalui kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab.